Bismillahirrahmanirrahim. Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini satu kisah yang luar biasa hebat yang dilalui oleh Atha ibn Abi Rabah. Hisham datang ke kota Makkah. Biasanya presiden bukan satu kota, bukan satu negara, tapi bayangkan ketika itu dia menguasai Romawi Persia. Bukan Romawi saja, Romawi dia punya, Persia dia punya. Kemudian daerah-daerah yang tadinya dibangga-banggakan Makkah Madinah, ya artinya ini kekuasaan saya semuanya. Hisham bin Abdul Malik ini yang ketika beliau ingin mencium Hajar Aswad, semua orang perebutan Hajar Aswad, sehingga seperti susah untuk diarahkan orang-orang ini. Akhirnya perebutan. Lalu datang Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin lewat, orang-orang seketika tanpa diarahkan melebarkan jalannya buat Sayyidina Ali Zainal Abidin. Hisham bin Abdul Malik yang duduk dari ke atas nanya, siapa yang tahu siapa itu orang? Kok saya datang perebutan susah gitu. Kadang-kadang ada orang yang dempet-dempetan tetap, karena di situ tidak dibedakan mau siapa kamu, selagi kamu adalah hamba Allah semua sama. Ya. Karena mereka takut pada Allah. Untuk apa? Untuk memilih-milih, ini harus beda-bedakan, enggak. Kecuali memang Allah letakkan dalam hati orang itu al-qabul, dari diri sendiri mereka. Fayudha'u lahul qabul fil ardh. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW menceritakan orang yang dicintai oleh Allah itu diberikan penerimaan dalam hati manusia. Dan Ali Zainal Abidin, dia nyium, habis itu dia pergi lagi, kemudian tawaf. Asyik sekali, kata Hisham bin Abdul Malik, siapa ini orang? Tiba-tiba salah seorang di antara mereka namanya Abu Farazdak. Dia katakan apa? Hadzal ladzi ta'riful badha'u wat'atahu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haram. Hadza ibnu khairi ibadillahi kullihim. هذا التقي النقي الطاهر العلم إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم ما قال لا إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجى ومعتصم. Katanya, ini jangankan saya, kata siapa? Farazdak ini. Badha semuanya ini kenal sama dia. Gunung kenal sama dia, batu kenal sama dia, Ka'bah kenal sama dia. Wal baitu ya'rifu, yang halal, yang haram semuanya kenal sama dia. Beliau ini cucunya Nabi. Ibni khairi ibadillahi kullihim. Beliau ini adalah Aliun Zainal Abidin, katanya. Kalau dia tidak pernah mengatakan la sama sekali. Saya minta tolong, oh enggak bisa, enggak pernah. Dia enggak pernah ngomong tidak sama sekali, kecuali sekali ketika tasyahud. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sekali itu doang. Min ma'syarin hubbuhum, kata Farazdak, cinta kepada mereka ini adalah agama. Bukan anjuran, tapi hakikat agama, cinta kepada mereka. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, La as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Al-mawaddata fil qurba, kata Rasulullah, enggak perlu kamu mau baik-baik sama saya. Sayangin aja anak cucu saya. Sayangi saja keluarga saya. Al-qurba, orang-orang yang dekat dengan saya. Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mencerita. Min ma'syarin hubbuhum dinun wa bughduhum kufrun. Benci kepada mereka ini kekafiran. Karena apa? Tidak mengikuti perintah Allah. Apalagi menyepelekan perintah Allah. Sama aja, enggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, sama aja. Artinya apa? Menyepelekan. Kalau dia nggak mau cinta, ya itu urusan hati. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Qad atayna ahla Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Jawaban Allah apa? Wa kafa bi jahannam sa'ira. Ada orang yang mau, silahkan, ayo. Yang namanya cinta nggak bisa dipaksa. Orang yang mau, ya oke, nggak mau, ya sudah. Tapi Allah bilang wa kafa bi jahannam sa'ira. Nanti lihat tempatnya saja, di mana tempat kembalinya. Akhirnya beliau katakan ma'syar hubbuhum dinun wa bughduhum kufru wa qurbuhum manja wa mu'tasim. Dekat kepada mereka adalah keselamatan yang hakiki. Ya,
ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Akhirnya Hisham bin Abdul Malik ketemu ini beliau nih, Atha, sini kau Atha, duduk. Ulama nih, beliau diundang. Ayo nasihati saya. Ini kan presiden yang baik ini, minta dinasihatin terus. Nasihati saya. Apa yang kau tahu kasih tahu kepada saya. Apa kau perlu sesuatu? Katanya iya, saya perlu. Orang-orang Mekah ini perlu ini. Ya oke. Orang-orang terus apa lagi? Apa kau perlu sesuatu lagi? Orang-orang daerah Taif sekitaran Mekah ini perlu ini. Oh sudah saya. Terus apa lagi? Orang-orang daerah Madinah juga perlu ini. Sebutkan semua. Perihal orang-orang yang ada di sekitar beliau. Terus keperluan kamu apa? Saya mau tanya keperluan kamu. Apa katanya? Saya tidak perlu kepada makhluk. Keperluan saya tidak pernah perlu kepada makhluk. Nasihati saya wahai Atha, kata Atha, wahai Amirul Mukminin, kau itu sekarang kelihatannya aja rame. Nanti kalau udah di kuburan sendirian. Kalau udah di kuburan sendirian. Kalau udah disiksa sendirian. Di akhirat sendirian. Nggak ada yang mau lihat kita sama sekali. Semua orang kabur. Orang-orang yang kita banggakan sekarang, keluarga, anak, istri, ibu, bapak, semuanya, teman-teman, sahabat, murid, guru, semuanya akan meninggalkan kita sendirian, nggak ada siapa-siapa. Makanya urus diri kamu saja sudah. Urus diri kamu, selamatkan diri kamu, itu saja hajat saya. Kemudian beliau pergi. Kemudian Hisham bin Abdul Malik menangis. Itu nasihat dari siapa? Dari Atha bin Abi Rabah. Padahal orangnya apa? Orangnya maaf pincang, tangannya juga nggak bisa aktif. Salah satu di antara tangannya, matanya nggak bisa ngelihat, tapi hatinya kuat di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini insyaallah cukup untuk malam ini. Insyaallah kita ulang lagi hadis ini karena pembahasannya belum. Wallahu a'lam.